Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah, karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Saya memberi analogi gini, kalau saya masih santri miskin, punya uang 100.000, diminta guru saya 50 tak kasihkan, padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus, diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan, padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya 2, diminta 1 boleh enggak? Enggak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh, tapi kalau Davidson Harley itu enggak boleh. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, narik temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani nggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50%? Enggak kan? Saya ini termasuk kiai yang nggak suka dekat sama orang-orang top. Bukan karena hasud. Memang konstitusi kiai harus gitu, la tamuddanna ainaika. Kenal orang lebih tinggi itu kan resiko. Misalnya saya kiai desa, mungkin punya keri tua sudah seneng, punya kijang tua sudah seneng. Gara-gara kenal Pak Wahid naik Camry, waduh kok saya kalah itu. Kenal orang itu kan resiko. Mungkin dosen-dosen sini kalau kenal saya di Rembang juga resiko. Di sini gak ada cium tangan, melihat saya dosen, wah gak enak jadi dosen. Jadi memang harus dibatasin. Sekiranya mungkin orang terus, karena la tamuddanna ainaika ila, kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi timbang Anda. Kalau kamu nggak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki. Paling tidak Anda bisa ada syukur. Terus saya itu sering didolani pejabat, juga sering melihat pejabat di TV-TV. Naik mobil aja ada yang naikkan. Bahkan kalau wudhu itu anduk aja ada yang bawa. Itu kalau yang nggak kuat, weh naik jadi pejabat. Ya makanya terus konstitusi kiai itu mengatur, sudahlah mata kamu itu kamu batasin. Jangan melihat sesuatu yang potensi menjadikan Anda tidak syukur. Jadi saya mohon, ini memang konstitusi saya sebagai kiai, jadi saya, tapi di hati saya tetap akrab. Saya doakan semua orang Indonesia, kita doakan. Kita ingin semuanya tambah baik, tambah. Tadi katanya mau naik kelas ya. Kalau naik kelas dari rumah saya niatkan mari mengkaji diroyah. Diroyah itu melogikakan riwayat. Jadi misalnya kita sering dengar Rasulullah SAW sering ngendikan kalian masuk surga itu bukan hanya berdasar amal, tapi berdasar anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita sepakat amal kita, perilaku kita, ibadah kita andaikan dikompensasi dengan nikmat yang Allah berikan tentu tidak seimbang. Untuk membayar itu saja sudah lunas. Jadi Anda semua tidak berhak masuk surga. Sehingga di beberapa riwayat dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah nggak pernah maksiat. Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena ibadah saya ya Allah. Ya sudah, surga kamu 500 tahun saja karena ibadah kamu 500 tahun. Ini cerita umur-umur orang dulu. Ya Allah, katanya surga engkau ini selamanya. Ya kalau yang selamanya itu rahmatku, kalau amal kamu terbatas ya surganya sesuai amal kamu ya terbatas. Ya sudah ya Allah, berarti masuk saya surga saya ini karena fadl engkau, karena anugerah engkau. Itu namanya apa? Diroyah. Diroyah itu satu kajian analisis di mana kita percaya riwayat tapi kemudian punya logika, punya diroyah. Ini penting supaya tauhid kita ini kuat. Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas namanya Jubair bin Mut'im. Dia saking cerdasnya, juga kaya, juga tokoh, dikirim sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin, tawanan Badar. Kemudian pas datang ke Masjid Nabawi, Nabi delalah pas baca Wattur wa kitabim mastur. Sampai pada titik Nabi baca am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu dimulai tanpa perwujudan, tanpa sesuatu yang real, yang maujud? Orang itu langsung bersimpuh, matur, ya Rasulullah saya Islam. Saya ada qalbi yadir, hampir hati saya, otak saya, pikiran saya itu terbang. Karena logika yang dibangun ateisme misalnya, kalau alam raya ini dimulai dari nihilisme, berarti logikanya apa?
Al-adamu yakhluqu maujudan. Alam raya ini kan maujud. Maujud itu ada. Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan, berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan. Kalau dalam bahasa Arab itu al-adamu yakhluqu maujudan. Sesuatu yang harusnya nggak jadi faktor karena ketiadaan menjadi faktor sesuatu yang nyata. Itu kan nggak masuk akal. Ya, kalau alam raya ini ada al-adam sing yasbiku maujudan, berarti alam raya ini al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Dengan logika itu terus kita ngaji, diajari sama guru-guru kita, sifat dasar Allah itu maujud, wallahu maujudun qadimun, terus masuk. Yang harus distatuskan pertama dari Allah itu apa? Maujud, wujud. Karena dengan wujud ini layak menjadi penyebab adanya alam raya ini. Sehingga ketika kita menolak faham nihilisme atau ateisme, faham tanpa Tuhan, tanpa pencipta awal, kita punya diroyah bahwa tidak mungkin ketiadaan ini menjadi sebab perwujudan alam raya ini. Yaitu amkhuliku min ghairi syai'in. Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab yang nyata, yaitu wajibil wujud. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga menyangkut sholawat. Orang boleh beda pendapat tentang redaksi sholawat. Ada yang sholli ala Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad. Monggo lah, masalah redaksi saja. Tapi setelah dianalisis, Nabi itu Pak Rektor jadi Nabi setelah Nabi Isa saking dihormatinya sampai dituhankan. Juga jadi Nabi yang ada cerita masih hangat, orang Yahudi itu bunuh Nabi. Jadi yang satu mendudukkan Nabi sedemikian tinggi sampai kayak Tuhan, yang satu menjatuhkan Nabi sedemikian rendah sampai dibunuh. Kayak apa susahnya jadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan gampang hadatin agama ini bikin syariat yang bernama sholawat. Redaksinya monggo lah sesuai tradisi masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ala Nabiyina Muhammad, monggo lah. Tapi yang jelas redaksi ini kalau didiroyah dikaji, Allahumma itu Tuhan, Tuhan itu pemberi. Wa Muhammadun wa in jalla qadruh abdun min ibadi. Muhammad apapun tinggi derajatnya tetap berstatus hamba. Sehingga agama ini terjaga oleh syihotus sholawat. Agama ini terjaga oleh redaksi sholawat. Yaitu Allah tetap pemberi sebagai Tuhan yang enggak tersaingi, la syarikalah. Rasulullah Muhammad wa in jalla qadruh, apapun prestasinya, bisa mi'raj, bisa apa saja, tetap seorang hamba yang butuh muhtajun ila rahmatih. Jika redaksi Allahumma sholli ala Muhammad ini mengukuhkan yang Tuhan tetap Tuhan, hamba pilihan tetap hamba pilihan. Tentu dengan redaksi ini kemudian kita mendudukkan Nabi benar-benar posisi terhormat, yaitu orang yang paling berhak dapat askat tahiyat, mendapat penghormatan Allah paling tinggi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu diulang-ulang oleh Allah. Subhanalladzi asra bi abdi. Status hamba ini diulang. Lagi-lagi ini bernama diroyah. Bernama apa? Contoh ketiga misalnya fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Dulu orang Yahudi itu ada diskusi masif, syaratnya Nabi itu mbah-mbahnya harus Nabi, harus keturunan Nabi. Kemudian semua Nabi rata-rata di Palestina, di Syam. Lalu Muhammadnya asal usulnya dari mana? Tahu-tahu orang Arab kok Nabi, padahal orang Arab itu dulu jahiliyah. Alhasil terus diceritakan bukti Muhammad ini turunan Ibrahim adalah ada jejak kaki Nabi Ibrahim di dekat apa? Ka'bah. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah meninggalkan turunan yang di Mekah, yaitu bernama Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, itu namanya diroyah. Diroyah itu satu perilaku keseharian kita beragama, kemudian tahu logikanya. Yang keempat misalnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Jahro. Orang yang iman karena Allah dan Rasul maka memuliakan tetangganya. Andaikan pakai hukum sosial, tentu kalau tetangga kita baik, kita baik. Kalau kurang baik kok kurang penggawean kan gitu. Tapi dulu itu pernah ada seorang ulama itu dibully ya, dikerjain sama anak muda tetangganya. Pak Kiai datang ke rumah saya, orang ini datang.
Kemudian setelah di rumahnya, saya tidak jadi butuh sama Pak Kiai, silakan pulang. Itu kiainya senyum menikmati. Dan itu terulang 3 kali. Dibully seperti itu, dikerjain terulang 3 kali. Lalu tetap kiainya tuh asik, seneng sekali. Lama-lama kemudian ditanya, kenapa engkau tidak tersinggung? Padahal saya kerjain sampai 3 kali, tak undang, terus tak suruh pulang, tak undang, tak suruh pulang. Kata kiai tadi, yang memerintahkan baik sama tetangga itu Allah. Jadi saya nikmati ketika bisa baik sama Anda. Tidak ada urusannya dengan perilaku Anda yang menolak saya. Nah itu terus kita tahu, memang motifnya kita baik sama tetangga karena iman sama Allah dan Rasul, bukan hukum kompensasi sosial. Jadi kalau mau diteruskan Pak Rektor, saya ngajar di sini ya karena perintah Allah, itu orang alim harus ngajar, bukan karena perintah rektor. Kalau diteruskan, ya saya mohon juga gitu para dosen, para karyawan di sini, kalau nggak khianat dengan UI itu karena takut sama Allah, jangan takut sama rektor. Kalau Anda baik juga karena Allah, jangan baik karena apa? Rektor. Bagaimanapun ya semua kita ini makhluk. Makhluk itu la yadurru wa la yanfa. Begitu juga melihat Indonesia. Melihat saya ini kan ikut di UI itu lama sekali, ikut sama Profesor Zeni, dari Profesor Zeni nulis tafsir. Mungkin Pak Hersoyo tahu banyak, dulu Pak Lutfi ya tahu banyak. Tapi saya memang nggak pernah terbuka karena ya memang nggak ingin sebenarnya. Kondisi ini kondisi darurat. Sehingga saya tahu cara berpikir Profesor Zeni, ya tahu komitmen beliau pada UI, dan pendiri UI memang ya banyak yang dari tokoh NU, Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh ormas yang lain, memang didirikan banyak orang. Hingga UI memang nggak milik ormas apa tertentu. Dari satu sisi memang baik, nggak dikuasai ormas tertentu, tapi nanti kalau keterusan ya nggak berbentuk. Ya sudahlah, dikelola saja, sambil jelas, sambil kadang nggak jelas, yang penting ikhlas tadi. Karena kalau terlalu asobia itu jadi repot. Kita ini yang nekuni fikih itu tahu, kalau tidak kunut itu mazhabnya Hanafi, kunut itu mazhabnya Syafi'i. Tahu-tahu seakan-akan Imam Syafi'i itu NU, Imam Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Padahal ini orang-orang yang sebelum NU dan apa? Ahmadiyah. Jadi kalau kita yang nekuni ilmu itu biasa saja dengan perbedaan. Tapi kalau orang-orang yang nggak siap dengan perbedaan itu sampai Allah disifati Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Luhur, yang Maha Agung. Jadi ada seorang kiai kebetulan pidato pertama Pak Rektor, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di mubalik kedua ini nggak terima karena itu dianggap bid'ah ada Ta'ala. Hanya dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Itu saking asobiahnya itu Allah ditambahi ta'ala itu tidak terima. Padahal ta'ala itu maknanya Maha Agung. Nah itu kan jadi repot kalau asobiah gitu. Kalau kita ngadepi perbedaan itu biasa saja. Karena kita mungkin bacanya banyak, lihat hal-hal seperti itu ya. Berkuahnya nggak jelas itu menjadi orang tuh bijak. Ini sekarang nakal, jangan-jangan nanti jadi orang baik. Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik. Semua orang introspeksi. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang baik akan baik terus. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang buruk akan buruk terus. Sehingga terus banyak kiai-kiai bijak itu memang lahirnya nggak tegas. Tapi nggak tegas itu yang menjadikan bijak. Karena sama-sama mungkin. Itu yang disebut laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alihi mau yu'adzibum, itu tidak wilayah kamu. Ketika Allah mengomentari orang munafik juga wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub. Bisa saja ada yang disiksa, bisa saja ada yang dikasih tobat. Karena pola yang kita analisis itu semuanya menurut kita, bukan menurut kemaslahatan orang apa. Saya punya sekian contoh cerita orang yang sowan kiai baik-baik, mungkin bawa gula atau salam tabla, tidak tahu lah, itu tidak mesti jadi wali. Tapi kali Joko yang kenal Sunan Bonang itu kenalnya itu karena ingin begal, malah jadi wali deh. Tapi tidak usah dicoba. Umar itu nyari Nabi itu mau dibunuh, tapi malah tobat jadi orang baik. Jadi ini penting ngaji ya, supaya tidak tegas itu, tidak jelas itu kadang baik. Nah termasuk saya juga termasuk dia yang milih tidak jelas. Saya sering gojol gini, Fajar Hadili ini murid-murid saya sering saya gojol. Kalau semua sistem pendidikan kayak kampus, kayak UII, kayak UIN semuanya, itu sistem yang bagus karena tertib, jam kuliahnya jelas, mata kuliahnya jelas. Kalau di pesantren itu Pak Harso itu nggak tertib, tapi justru itu enak, ketemu di jalan orang berani tanya. Nah ini kalau mbak-mbak misalnya menstruasi, mau belajar haid nunggu semester berapa baru tahu. Itu
bisa sekian tahun nggak sholat karena nunggu pelajarannya baru diterangkan. Mau haji juga gitu, nunggu mata pelajaran haji. Kalau nggak jamnya nggak mau dosennya ngajar. Ya, kalau kiai kan enggak, ketemu di jalan tanya dijawab. Jam berapa juga dijawab. Artinya Indonesia itu berkah, ada sistem kampus yang tertib. Ya semoga termasuk tertib gajinya. Tapi tertib gajinya itu juga sebenarnya rugi. Saya sering ada pegawai negeri Gus, tolong doain saja di PNS enak aja. Gajinya tetap. Kata saya nggak mau kalau gaji saya tetap. Kok bisa Gus, enak tiap bulan mesti dapat gaji. Kalau tetap nggak naik-naik kata saya. Kalau kiai gajinya nggak tetap, tapi di atas yang tetap kata saya. Artinya Indonesia itu berkah. Kalau semuanya pakai sistem pendidikan setertib ini, orang mau tanya khaid ya nunggu pelajaran khaid. Bab haji ya nunggu pelajaran haji. Tapi kalau ketemu kiai itu enggak. Ya pokoknya saya pernah di pasar, Gus mau tanya apa? Anak saya keluar darah terus gini-gini. Padahal biasanya khaid hanya 7 hari gini-gini. Ya sudah, kembalikan ke biasanya, rudat ilal adat. Itu enggak usah sowan ke rumah, juga enggak registrasi dulu, enggak daftar dulu. Ya ini enggak nyindir cerita saja. Supaya ini bukti koalisi beneran. Jadi saya yang kiai enggak tertib jam, koalisi sama yang tertib jam. Jadi kalau semuanya sistem kampus, nanti pertanyaan itu enggak bisa on time, enggak bisa setiap saat. Makanya Indonesia itu berkah. Kiai-kiai yang alim yang di jalan-jalan banyak, juga kiai yang di kampus dokter-dokter fikih banyak, yang nekuni ilmu umum ya banyak, macam-macam. Itu masalah itu kalau saling mengadili itu baru masalah. Misalnya kiai ngeluh nggak enak jadi kiai, tidak punya gaji tetap, yang dosen ngeluh nggak dicium tangannya. Karena memang unik Indonesia itu. Kalau guru fikih kok dosen itu tetap nggak dicium tangannya. Karena pikirannya anak-anak itu, wong sudah bayar disuruh nyium. Itu kayak di alam sadar tuh gitu. Kalau kiai itu kan anak-anak gak bayar gitu. Ya opanya cium tangan itu. Makanya kalau kiai tidak keramat bisa mati karena cium tangannya doang itu bisa mati itu kiainya. Ya ini cerita supaya saling menghormati saling. Nah dulu itu perbedaan itu urusan sudut pandang. Biasa ulang lagi, perbedaan itu sudut. Allah yang Tuhan saja sering didebat sama nabi-nabinya karena urusan sudut pandang apa? Saya beri contoh ya. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu saatnya meninggal sama Allah, Israel disuruh. Israel itu Ibrahim saatnya meninggal, ambil nyawanya. Setelah datang ke Ibrahim, ya Khalilur Rahman Ibrahim, saya disuruh nyabut nyawa Anda. Itu Israel dipaksa mikir sama Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Kamu tahu orang yang mencintai kemudian bunuh yang dicintai. Itu logika agak benar. Akhirnya Israel kan gak biasa debat, kan gak dilatih debat, gak pernah ikut lomba UI debat ilmiah. Dia taunya nyambut nyawa aja. Kembali ke Allah. Ya Allah, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dicintai ya. Tapi kata Allah santai. Bilang ke Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa katanya dia cinta saya kemudian ketemu saya tidak berani. Israel mater lagi. Logikanya gini Ibrahim, masa yang dicintai sama yang ketemu yang dicintai nggak berani. Ya udah ketemu aja. Katanya yang meninggal itu. Artinya kamu bisa saja GR tidak mati-mati karena merasa dicintai, atau ingin mati karena mencintai. Nah maksud saya hal-hal seperti ini orang UI pasti gak jelas. Katanya cinta Allah suruh mati ya gak mau. Gak jelas kan? Dibilang gak cinta juga gak mau. Tapi dibilang cinta kalau ukurannya mati juga gak. Nah, tapi dalam banyak hal gak jelas itu penting Pak. Penting sekali. Buatan buyan. Saya beri contoh sekian ilmiah. Gak jelas itu penting. Rasulullah SAW itu dalam banyak hal itu disuruh Allah, memang disuruh supaya ngambil sikap seperti itu. Karena Allah itu punya otoritas penuh untuk bikin orang itu baik atau tidak baik. Wahsy itu yang membunuh Sayyid Hamzah, orang paling dicintai Nabi di antara yang dicintai Nabi. Qatalahu Wahsyun, dibunuh oleh Wahsy. Nabi secara basarnya itu gak suka sama Wahsy. Sampai cara lahir ya ingin corong Jawa, ingin masuk nol. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Itu tidak wilayah kamu Muhammad.
malah Wahsy dikasih tobat sama Allah. Khalid bin Walid itu perang Uhud kalah itu karena ide brilian Khalid bin Walid, pas itu masih panglima kafir, yaitu pura-pura kalah, ghanimah dilepas, sahabat turun, pasukannya naik, walhasil orang Islam kalah. Khalid bin Walid akhirnya juga masuk Islam, orang yang secara basariah Nabi itu gak siap. Kebalikannya juga ada, Sa'labah itu orang sampai gelar Hamamatul Masjid. Ini pas ngaji mesti ingat, salah. Dia di masjid terus. Setiap habis salam tuh lari karena istrinya nyuwun sewu masih berpakaian yang tidak pantas. Kenapa engkau terburu-buru pulang? Pakaian yang dipakai istri saya sekarang saya pakai. Ya pakaian sarung itu kayak Pak Rektor kan fleksibel. Ini khusus mau Ramadan, tidak akan sarungan terus, gak usah khawatir. Jadi ini tadi sudah perjanjian, saya yang kiai celananan, beliau yang rektor pakai sarung. Jadi iya. Supaya itu barter madhab. Tapi hanya sekali ini aja, bukan. Jadi jangan diharapkan ini jadi tontonan terus-menerus, dan ini barter madhab. Saya sama Profesor Kores juga sering gitu. Saya pakai sarung yang dihadiahi beliau, beliau pakai sarung yang dihadiahi saya. Memang itu tradisi Islam. Tahadau tahabu, kamu saling memberi hadiah maka kamu saling mencintai. Bukan riswah, bukan. Walhasil terus Sa'labah ini, saya didoakan Nabi supaya saya kaya, supaya tidak sering ganti-ganti pakaian seperti ini sama istri saya. Jangan-jangan kamu miskin itu lebih baik. Ngotot minta didoakan. Didoain Nabi kaya, terus lama-lama ninggal sholat, ninggal jamaah. Itu Allah belum tersinggung. Yang mulai Allah tersinggung itu kan saya sering fatwa di mana-mana, sering memberi saran. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah, karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Saya memberi analogi gini. Kalau saya masih santri miskin, punya uang 100.000, diminta guru saya 50 tak kasihkan, padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus, diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan, padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya 2, diminta 1 boleh enggak? Enggak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh, tapi kalau Davidson Harley itu enggak boleh. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, nartik temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani enggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50%? Enggak kan? Nah, Sa'labah gitu, ketika zakat masih per 40 kambing 1 kambing itu sebenarnya kan masih ringan. 41, 82. Kambingnya itu sudah mabenal jabalen. Barang dihitung zakat karena sudah ribuan, jumlahnya sampai 400 kambing. Banyak lah pokoknya. Terus kata Sa'labah, ini pemerasan. Karena jumlahnya besar. Allah tersinggung karena nabinya dianggap narik zakat itu dianggap khorat, dianggap pemeras. Allah tersinggung, kemudian fa'aqobahum nifakon fi qulubihim ila yaumil. Dia ditetir munafik. Semenjak itu terus tadi kembali gak jelas tadi. Jadi kalau makanya itu pakar-pakar akhlak ya, pakar-pakar etika peradaban. Itu tertampar betul ketika Nabi urusan ilmu itu mengabaikan itu. Kalau sudah urusan ilmu, misalnya begini, ada urusan ilmu, ada mbak-mbak cantik atau ibu-ibu cantik, itu dalam Islam itu diajarkan jangan sopan-sopan banget. Kata Nabi, karena kekuatan ilmu itu di atas kekuatan akhlak, di atas kekuatan adab. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa, ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul fa yatma alladhi fi qalbihi maradun. Misalnya ada mbak-mbak cantik, menarik, kemudian sopan misalnya sama Pak Fajarin sama dosen-dosen, monggo binara. Wah itu bahaya, pikirannya kemana-mana itu. Orang yang imannya pas-pasan, berarti mau. Maksud saya kalau cantik, menarik, ketemu di jalan, biarin aja dosennya mau kemana, biarin aja. Gak usah dihormatin. Kalau dihormatin, Pak mau kemana sadarian mau bisa bahaya ya? Tak biarin aja. Kalau tanya, Dek ini alamatnya mana? Cari sendiri Pak. Karena hanya dengan cara itu, si Pak dosen ini gak kepikiran. Gak ada orang suka orang kedus itu gak akan. Tinggal sudah cantik, sopan. Wah bisa pikirannya macam-macam. Itu ilmu. Fala takhdu'na bil qaul. Kamu jangan terlalu lirih kalau ngomong. Fayatma alladzi fi qalbi maradun. Orang yang pikirannya masih kotor pasti berpikir yang negatif.
Anda mungkin demi sopan sama dosen Anda. Tapi sejauh mana dosen Anda juga berpikir positif? Itu kan uji iman sama uji nyali. Nah, sama pejabat yang sopan sama kiai mungkin punya Alphard, punya Robicon, punya terus bawa uang banyak, terus sama kiai cium tangan hormat. Jangan-jangan kiainya yang pikirannya macam-macam. Ini berarti bisa jadi muhibbin potensial misalnya. Nah, saya ini termasuk kiai yang pengagum ilmu. Sehingga saya sama orang yang medit, yang kikir sama saya itu saya senangnya bukan main. Kenapa? Karena kalau orang medit itu gak berhak. Kalau orang lomo 1 juta minta surga, 2 juta ya minta apa? Surga. Gus salam template 200.000 aja kadang minta surga. Tapi kalau yang kikir-kikir ya sudah salaman tok sudah, gak minta apa-apa kan dia tahu diri, gak bayar kok minta. Maksud saya Islam itu luas, dinikmati saja Pak, dinikmati. Nah itu diroya, maksudnya itu diroya. Diroya itu kamu tahu aturan Islam itu kamu harus yakin khairihi wa syarrihi minallah, semua itu ujian, tapi kemudian dikaji. Makanya saya ini termasuk pengagum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikasih tahu, ada orang yang di depan engkau cium tangan hormat tuh di luar ngomong-ngomong ngata-ngatain Anda. Imam Syafi'i tertawa-tawa sewenang. Loh, ada ini dikata-katain di luar kok tidak kamu anggap munafik malah tertawa. Berarti saya wibawa, di depan saya agak berani. Dianggap enteng saja. Dibilangin, sebagian orang kampung sini nggak suka sama engkau, baguslah, tidak akan pinjam uang sama saya. Di mana-mana orang pinjam minta tolong itu karena seneng, kalau benci kan enggak. Intinya dianggap enteng saja, yang terjadi di dunia itu semuanya dianggap enteng saja. Man asa ilaika faqat atlakoka, yang berburuk sama kamu itu membebaskan kamu. Coba kalau akrab, titip. Ya misalnya akrab sama Pak Fajar, bilangkan ke Pak Rektor, sangkat atau jadi guru tetap atau apa, kan ribet. Kalau tidak cocok kan nggak minta apa. Makanya hati-hati Pak Rektor sama yang akrab-akrab itu. Itu dulu saya juga nggak paham. Di antara wasiat Bapak yang sering diulang-ulang tuh itu. Suatu saat kamu jadi kiai, ngelola orang nggak seneng tuh gampang. Sudah, situ orang lain. Tapi kalau ngelola orang nggak orang seneng tuh repot. Mintanya aneh-aneh. 100.000 aja minta surga. Hanya teman tenis saja minta naik jabatan. Intinya itu ya sudahlah dikelola. Yang seneng ya berkah, mungkin teman berjuang, teman diskusi. Yang nggak seneng ya berkah, karena ini tidak minta macam-macam, enggak seneng. Nah itu namanya diroya. Diroya itu satu kajian keilmuan yang menjadikan kita ini nyaman dengan riwayat-riwayat, panduan-panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak tadi. Kenapa sih tentang baik sama tetangga, baik sama tamu? Hitung-hitungannya tuh mangkana yu'minu billahi wal yaumil. Seseorang bertobat. Dulu umatnya Nabi Musa ada yang menyembah anak sapi, ijel itu harus tobat. Itu tobatnya ekstrim betul. Kalau tobat sekarang kan cukup istighfar sama istighosah. Kalau dulu enggak, liyak tulal bari uminkum al mujrimah, yang terbebas dari dosa menyembah anak sapi, membunuh yang terlibat atau pernah menyembah anak sapi. Makanya ayatnya apa? Fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Ya, jadi orang-orang yang pernah menyembah anak sapi itu tobatnya apa? Faqtulu anfusakum. Sebab itu semua ulama berkewajiban menerangkan nasa mansur. Sampai Sayyidina Ali suatu saat ada mubalek atau ustadz itu ngajar di masjid, ditanya, kamu tahu nasa mansur enggak? Enggak tahu. Kata Sayyidina Ali, berhenti jadi mubalek, lisensinya dicopot, kemudian halakta wa ahlakta, kamu rusak juga merusak. Kenapa demikian? Logikanya begini, semua nabi itu kan panutan. Saya ulang lagi ya, semua nabi itu panutan. Tapi kalau kamu tidak tahu nasaman, so jangan-jangan kamu ikut nabi sebelum kamu, yang nasahnya itu syariatnya sudah apa? Mansukhoh, sudah di nasah. Itu kayak kasus Sunda Wiwitan ya. Itu gak mau punya Nabi Muhammad karena kurang keren, kurang sepuh. Nabinya langsung Nabi Adam. Resikonya adalah beberapa aliran sesat itu, aliran yang kurang benar itu, zaman Nabi Adam kawinan otomatis sama saudaranya. Lalu masa sekarang kita membolehkan kawin sama Allah? Kalau sama Nabi Adam mau tidak mau, karena yang cowoknya ya bin Adam, putrinya binti Adam. Lalu Allah bikin satu sunnah yang suami istri itu harus beda, yaitu satu kandungan
itu melahirkan satu pasang. Dan mulai dulu memang pasangannya orang jelek itu orang cantik. Makanya agak sial itu yang perempuan-perempuan itu. Memang mulai dulu gitu, kalau cantik itu kesunatannya dapat jelek. Nanti sama-sama masuk surga karena yang cowoknya ibadahnya syukur, yang ceweknya sabar. Itu nanti sama-sama. Nah kebetulan si Qabil itu ganteng sekali Qabil. Berpasangan dengan Labuda itu jelek gembrot, pokoknya tidak cantik. Enggak lah, kebalik. Qabil itu berpasangan sama Iklimah. Jadi Qabil ganteng, punya adik kandung namanya Iklimah, itu cantik sekali. Yang Habil itu rapati apa? Berarti yang Habil apa? Ya rapati ganteng, berbarengan dengan Labuda juga rapati cantik. Nah karena tadi ya berarti Qabil bareng siapa? Iklimah, Habil, Labuda. Maka untuk kawin ini nggak boleh satu kandungan. Jadi dulu karena nggak ada perbedaan ibu bapak, mau tidak mau beda. Yang penting beda. Yaitu akhirnya apa? Qabil dapat Labuda, yang Habil dapat Iklimah karena beda kandungan. Itu sudah cukup. Nah, akhirnya kan nggak terima si Qabil. Masa orang ganteng dapat orang jelek. Jadi mulai dulu itu maunya orang ganteng ya dapat orang cantik, nggak terima. Tapi Allah ngatur seperti itu. Akhirnya terjadi percekcokan. Nah, dulu itu semuanya itu religius, sehingga ukuran percekcokannya masih religi, yaitu ya gini saja, kita ngadakan korban, yang diterima itu yang menang. Ya ternyata dalam kompetisi itu yang menang siapa? Habil. Akhirnya Habil jadi menikahi siapa? Iklim. Kalau sekarang kompetisinya kan siapa paling kaya yang menang, lebih gampang. Nah kemudian bayangkan misalnya, ya saya ini menerangkan asa mansur. Kita semua sering ngomong, sering berkoar-koar, sering menyarankan atau mewajibkan para nabi itu panutan dalam semua perilakunya. Ternyata ada beberapa perilaku yang sudah dinasah atau dihapus ketentuannya oleh syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengenali nasa mansuh itu keharusan dalam ulumul Quran, ya. Makanya Allah mengatakan apa? Manansah min ayatin aw nunsiha pasti na'ti bi khairim minha aw misli. Jadi saya nerangkan nasah mansuh itu dua sesi. Satu sesi antar nabi, dua di internal syariatnya apa? Nah, sekali saja hari ini toh, sudah, setelah itu anggap pinter. Kalau sudah jangan tanya lagi. Nah, ada beberapa lagi syariat yang masalah metode. Dulu Nabi Nuh itu dibolehkan oleh Allah saking mangkelnya sama orang kafir. Seorang lagi, orang kafir itu kan biadab sekali, nempat buminya Allah, makan rezekinya Allah, kemudian mengkafirkan Allah. Pikirannya Nabi Nuh, orang biadab ini nggak layak hidup, itu pikirannya Nabi Nuh. Kalau dia pakai militer, tidak punya militer, ya pakai langit akhirnya. Pakai kekuatan langit, beliau berdoa, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina daya. Innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajirong kafar. Ya Allah, mereka ini orang-orang kafir, padahal pakai bumi engkau, pakai rezeki engkau, matikan semua saja. Jangan sisakan satu pun. Karena kalau masih sisa, nanti anak turunnya ya gitu. Gennya gendo ya pasti melahirkan gendo. Gen wala yalidu illa fajirong kafar. Kalau kamu sisakan pasti melahirkan generasi gendo lagi kafir. Dituruti sama Allah. Kecuali orang 80 yang ikut Nabi Nuh. Nah, orang 80 yang ikut Nabi Nuh ini selamat karena iman. Maka generasi yang sekarang ini termasuk saya semua ini semuanya turunan orang iman. Maka kita ini punya dua status. Satu, Allah kadang manggil kita ya Bani Adam karena faktanya kita turunan Nabi apa? Adam. Panggilan kedua adalah Zurriyataman hamalna ma'nu. Orang-orang sekarang itu pasti turunan orang yang ikut perahunya Nabi Nuh. Jadi nasab kita ini sudah steril. Sudah tidak ada nasab lewat kafir karena yang kafir sudah habis. Semua orang sekarang itu turunan Nabi Nuh, yaitu disebut apa? Zurriyataman hamalna ma. Itu sekitar orang 80. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala syariat seperti ini pernah dituruti, yaitu artinya mereka mati semua kecuali orang 80 yang mukmin. Tapi uniknya Allah apa? Era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad itu diutus rahmatan lil alamin.
Ketika Nabi didustakan, diusir, disakiti, malaikat gunung, beberapa malaikat sing ahli adab spesial eksekutor lah kira-kira gitu. Muhammad, kamu bilang saja ke saya, kalau kamu ingin orang-orang Mekah bujal JS, saya hancurkan. Tapi apa kata Nabi? Saya berharap kalau mereka belum iman, anak cucunya iman. Karena bagaimanapun sperma ya atau calon bayi atau calon keturunan itu kan ada fi aslabir rijal atau fi dhuhuri rijal. Jadi kalau dalam ilmu agama itu gen manusia itu disimpan di dhuhuri rijal di punggung lelaki, nanti dipindah ke arhamin nisa. Logikanya gini, ini dengerin ya, logikanya gini, misalnya Abu Jahal itu di situ ada orang namanya Ikrimah, itu anaknya Abu Jahal, itu orang mukmin. Akhirnya ya jadi orang alim. Abu Lahab itu di rahimnya di punggungnya ada perempuan namanya Darrah, akhirnya juga orang mukminah. Saya berikan contoh. Khalid bin Walid itu anaknya Walid. Walid itu musuh besarnya Rasulullah, tapi di punggungnya ada orang bernama Khalid. Ini dengerin. Nah di punggung ini kira-kira Allah sudah tahu apa belum? Jawabannya sudah. Artinya kalau ini mati atau kamu bunuh, kamu sebenarnya nggak bunuh orang kafir saja, bunuh calon orang mukmin yang sekarang masih bersemayam di punggungnya orang-orang kafir. Jadi bisa saja orang yang sedang kafir itu ada sekian calon generasi yang suatu saat mukmin. Itu syariat yang diajarkan ke Rasulullah SAW. Karena kasofnya Nabi, kasof itu satu kondisi di mana seorang Nabi itu dipertontonkan sesuatu yang nggak kelihatan. Itu dalam bahasa Arab kasof atau mukasyafa. Nabi dipertontonkan ternyata banyak orang kafir yang di punggungnya itu ada calon generasi mukmin atau muslim. Akhirnya Nabi nggak berani. Jangan bunuh. Mungkin bapaknya ada iman tapi anaknya iman. Betul, Abu Jahal punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Darrah, Walid punya anak siapa? Khalid. Itu mirip seperti kita, bapak era sholat, anak ETPK sholat, akhirnya bapaknya katut sholat. Banyak nggak di Indonesia, bapaknya tidak bisa baca Quran, anaknya hafid. Nah, itu kalau bapaknya kamu habis, tidak ada yang meselin. Makanya biarkan hidup saja. Nah, artinya gini, andai kan tidak ada ulama yang menerangkan nasa mansuh, dikira syariat Nabi Nuh itu abadan mu'abbadat, selamanya lama. Jika main teror sama orang kafir sah berdasar Nabi Nuh. Padahal kita sudah ganti Nabi, yaitu syariatnya Rasulullah SAW. Masyhur itu ketika Nabi ngendikan, saya tidak minta mereka dihukum, tapi ya Allah saya minta Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka kafir itu karena tidak. Sehingga ada periode. Loh kalau perang itu beda, perang itu konteksnya duel, itu tidak harus sama Abu Jahal, Abu Lahab. Ada penjahat mau bunuh kamu wajib perang enggak? Wajib. Penjahatnya meskipun muslim apa harus kafir? Meskipun muslim. Maka kata ulama fikih sebetulnya perang duel itu bukan syariat muslim sama kafir tok. Masih muslim sama muslim, misalnya ada orang mau merkosa istri kamu, terus dia pamit gini, saya muslim ya, beri hak loh. Nggak bisa. Saya penjahat loh, muslim, jadi kamu nggak boleh merangin saya, ngelawan saya kan muslim. Nggak bisa, tetap harus dilawan. Makanya kata ulama-ulama fikih, pertarungan sama musuh itu tidak harus sama orang kafir. Orang muslim pun yang mengganggu kehormatan kita, misalnya mau merkosa istri Anda, itu harus dilawan. Makanya Nabi ngendikan mangkutila guna mali fahuwa syahid, mangkutila guna harimi fahuwa syahid. Orang yang mati karena membela kehormatan keluarganya atau hartanya, maka dia mati syahid. Dan penjahat yang mati ini muhaddarun damu, diabaikan sehingga nggak kena kisos, pembunuhnya nggak kena. Misalnya ada penjahat mau bunuh kamu duel menang, kamu nggak kena kisos karena ini muhaddarun damu, diabaikan kehormatan. Padahal dia muslim, apa? Muslim. Ini perlu. Jadi ini mengaji ini agak jelimet tapi gampang. Kan kalau paham nggak paham selesai, jadi anggap aja selesai. Sehingga kalau nggak ada nasa mansuh, maka orang selalu berpikir pokoknya yang penting ikut Nabi. Nah itu bahayanya kalau Anda tidak tahu detail, jangan-jangan syariat yang kamu ikuti itu syariat yang sudah berstatus mansukhoh, telah dicabut. Dan itu banyak. Makanya kata Sayyidina Ali ketika ada orang ngajar gak tahu nasa mansuh, halakta wa ahlakta, kamu rusak dan merusak orang lain.
Seperti tadi pernah ada kawin itu satu turunan, yaitu era Nabi Adam. Masa kita sekarang kawin sama satu turunan, kan nggak mungkin. Ya kan, pernah ada membumi hanguskan orang kafir, yaitu syariatnya Nabi Nuh, itu dihapus oleh syariatnya Nabi Ibrahim dulu. Yaitu Nabi Ibrahim menghentikan apa? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya, kalau orang ikut saya ya Allah ya pasti golongan saya. Kalau yang masih maksiat, masih balelo, saya berharap engkau ampuni. Akhirnya banyak orang kafir tobat. Coba era Rasulullah itu semua orang kafir Mekah itu kafir. Nabi belum wafat, itu sudah ada 114.000 mukmin semua. Jadi Nabi menangi mayoritas orang menjadi mukmin dari mayoritas kafir, yaitu disebut wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Andai kan Nabi Muhammad pakai syariatnya Nabi Nuh, bisa nggak mengislamkan orang sebanyak itu? Nggak bisa kan? Maka ini penting mengenali nasab mansur. Jadi periode cara wong Jawa maksud no tuntas, Robila Tadar itu pasot tuntas itu menghabisi itu habis di periode Nabi siapa? No, syariat itu sudah nggak dipakai lagi. Yang dipakai apa? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Lah Nabi Muhammad ini nabi yang kena khitab anit tabi' millata Ibrahim hanif. Jadi masternya Nabi Muhammad itu mentornya Nabi Ibrahim. Sehingga syariatnya ya faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Tidak syariat Rabbila tadar alal ardi minal kafirina day. Jelas ya, jadi mengenali nasa manusia itu penting sekali, karena kalau enggak, Anda halakta wa ahlakta, kamu merusak diri kamu sendiri, juga merusak orang lain. Karena menfatwakan hukum yang sebetulnya sudah berstatus mansukh, hanya berdasar, itu kan syariatnya Nabi-Nabi dulu. Syariat yang apa? Syariat yang nggak pernah terhapus hanya satu, usuluddin, yaitu tauhid, itu sama. Tapi kalau syariat itu beda-beda, atau furu'iyah itu beda-beda. Itu tadi saya beri contoh era Nabi dulu, kalau ada pakaian najis dipotong, dibuang. Era Nabi Muhammad dicuci. Orang kafir dihabisi oleh langit. Era Nabi Muhammad nggak boleh, bahkan didoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Di Qur'annya apa? Wa inna haddum minal musyrikin astajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablihu makmana. Jadi kalau ada orang kafir nggak boleh main dihabisin, mereka beri peluang untuk mengkaji kitab Allah hatta yasma'a kalam Allah. Kalau mereka sudah berpeluang ngaji, harus summa ablihu makmana, harus dijamin keamanan. Ya karena pada liga bi annahum qaumul la ya'lamun, bagaimanapun mereka memang karena ada. Nah kenapa tidak tahu? Enggak. Karena tadi mereka tertutup oleh kultur yang beratus-ratus tahun. Mbah-mbahnya mereka menyembah batu, menyembah berhala. Ya tahunya itu ya Tuhan. Bagaimana Anda bisa menjelaskan sesuatu yang sudah beratus-ratus tahun, kan tidak gampang. Maka ada periode dimaklumi. Apa? Kalau era sampean kan, mosok waktu disembah saking gobloknya orang, kamu lahir kan sudah nyembah Allah dan nyembah batu. Bayangkan kalau kamu jadi mereka. Wong perut kamu saja disuruh makan pizza sakit kok, karena saking lamanya makan sambal kan. Kamu bilang perempuan Indonesia saja cantik, saking lamanya jadi orang Indonesia. Padahal orang Indonesia tanyakan orang Eropa, cantiknya di mana? Kamu lahir di Afrika, bilang orang Afrika itu cantik, tanyakan orang Eropa, cantiknya di mana? Hitam gitu kok. Jadi orang itu pasti terkooptasi oleh sekelilingnya. Orang Afrika akan bilang wanita Afrika itu cantik. Coba tanyakan orang Eropa, cantik apa enggak? Belas. Orang Eropa yang kulitnya gitu kata orang Eropa indah, kata sampean. Koyok anaknya kebo katanya kulitnya. Jadi orang itu akan terkooptasi oleh sekelilingnya. Bayangkan kalau semua orang nyembah berhala, terus kamu tidak, alasan kamu apa? Kan menentang mayoritas. Dan itu berat. Maka dimaklumi oleh Allah. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Nah pemakluman ini yang mulai sekarang terkikis. Orang main pukul saja nggak mau ngaji, nggak mau ngaji Quran secara kafah. Jadi fatwanya Islam kafah, tapi ngajinya Quran tidak kafah. Ngambil 1-2 potongan ayat dipakai dalil. Jadi Islamnya inginnya kafah tapi ngajinya Quran enggak. Nah, kalau kafah ya hafal 30 juz itu. Kalau mau ya kan, mau kafah ya hafal berapa? 30. Makanya saya sering bilang, saya sering dinasihati orang karena belum tahu saya ini hafal Quran. Bapak harusnya Islam itu kafah. Kata saya ya dimulai dari konsep Islam itu kafah dulu, apa ya hafal Quran secara kafah.
Jadi ini penting saya utarakan. Bahaya sekali orang mengenali Islam tanpa mengenali nasah mansukh. Karena beberapa syariat Nabi sebelum kita itu berstatus mansukh. Terus contoh berikutnya, ini nasah mansukh antar Nabi apa khusus internal Nabi? Antar Nabi aja nggak selesai nih sampai subuh aja nggak selesai. Contoh yang paling keren mungkin cowok semua senang. Nabi Dawud dulu istrinya berapa? 99. Nah itu kalau masih halal itu kan berarti jenengan punya istri berapa? Wah itu kan ngeri betul. Punya satu aja repotnya gitu apalagi berapa? Jawab 99. Terus kamu bilang gini, ini kan syariatnya Nabi Dawud, Nabi kan bisa diikuti. Pernah ada periode di mana seperti itu boleh. Jadi makanya mau tidak mau mengenali nasah mansukh itu harus. Kalau enggak ya kamu masih berkeyakinan boleh beristri berapa? Nah ini penting saya utarakan. Makanya Sayyidina Ali itu kalau ngetes calon mubalek, kira-kira kalau kemenak dulu inginnya sertifikasi apa? Mubalek. Itu tanyanya gitu. Ta'rifun an-nasa wal mansukh, kamu apa tahu nasah mansukh? Lah. Jawabnya Sayyidina Ali, halak tahu ahlak. Kamu orang yang rusak. Karena tadi takutnya ada syariat yang sudah mansukh dipakai. Itu tadi misalnya kita ini tidak umatnya Nabi Nuh, tapi pakai syariat Rabbila tagar alal ardi minal kafirina. Terus ketiga begini, misteri manusia itu. Dan ini kita tidak pernah tahu sampai kiamat, tapi ini ilmu harus kita diskusikan. Misalnya saya ini namanya Bahaudin. Saya sekarang hidup sampai 2019. Kan hanya Allah yang tahu berapa turunan saya sampai kiamat dan statusnya kayak Donald Trump juga gitu. Donald Trump itu sekarang kafir, tapi kita tidak pernah tahu nanti turunan keberapa ada yang Muslim. Lah turunan yang calon Muslim ini diletakkan di mana kita tidak tahu. Yang jelas kalau kamu bunuh itu katut. Artinya gini, logika membiarkan orang kafir itu ya ada logikanya. Nah, logika membunuh karena mereka mau membunuh kita ya ada logika fikihnya, karena kalau kita ada membunuh dibunuh. Makanya semuanya hukum ini terus bergantung al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wajib. Di sini terus dipertemukan. Makanya semua nabi itu kalau yang namanya membunuh pasti pas perang saja, karena ini kondisi yang memang pilihannya hanya dua, kalau nggak dibunuh ya membunuh. Ada duel lah itu. Maka ini butuh kajian fikih dan orang nggak boleh subjektif dalam hal ini. Saya ulang lagi, tidak boleh subjektif. Karena tadi orang yang kamu katakan sekarang misalnya Zaid, kamu itu bodoh sekali. Kenapa bodoh? Nggak hafal Quran, nggak pernah kuliah, nggak pernah ngaji. Ternyata Zaid ini bersemayam calon anak yang alim alama hafal Quran, namanya Umar, tapi masih jadi sperma. Suatu saat Zaid itu punya anak alim alama, kan banyak orang tidak bisa baca Quran punya anak hafid, banyak nggak di Indonesia? Banyak nggak petani yang punya anak dekan? Petani punya anak dekan, yang dekan punya anak naik kelas saja susahnya bukan main. Banyak kan? Nah ketika dibalik nanti ada dekan punya anak goblok, yang petani punya anak dekan pinter mana? Kita tidak pernah tahu. Makanya ini kan ya sudah, kalau nggak pernah tahu ya bilang saja wallahu alam, kan selesai. Daripada keminter keliru kan ada wallahu alam. Makanya cerita favorit guru saya Kiai Haji Maimun Zubair itu punya apa namanya Kiai Zubair. Itu cerita favoritnya itu ada santri namanya Soleh. Soleh itu alim alam. Orang Madura itu cara berpikir kan kalau kiai saja alim seperti itu, apalagi bapaknya. Pas bapaknya main ke pondok, santrinya ada ribuan. Bapaknya main ke pondok itu, sholat itu ya gak bener, gak sesuai sunnah Rasul lah kira-kira gitu. Sudah sholat itu gak bener, apa-apa gak bener. Masih ditakwil sama santri Madura, karena orang Madura itu kultus. Mungkin khilaf itu satu khusus, pokoknya perlakuan khusus. Suatu saat saking bodohnya orang itu, kenceng tuh pikir musola. Wah ini gak bisa ditakwil lagi, akhirnya gak bisa ditakwil tuh gak. Wah ini sudah gak bener ini, gak bener. Singkat cerita santri tadi gak kuat matur ke kiainya, Pak Yai, jenengan sealim itu kok bapaknya segoblok itu. Kenapa? Ya, dia kencing pikir musola. Oh bapak saya itu pinter sekali. Kok bisa? Karena beliau yang memutuskan saya mondok sampai saya jadi alim alama seperti ini. Yang bodoh itu mbah saya. Yang bodoh itu mbah saya.
Artinya gini, sekarang misalnya Anda dekan, atau Anda rektor, atau Anda profesor, atau Anda kiai top mubalek kondang. Anda mubalek kondang terus punya anak, gobloknya bukan main, atau apalagi anaknya ketangkep KPK. Yang satu anaknya orang bodoh jadi dekan. Kalau kompetisi ini pinter mana? Ada ahli metodologi, tapi anaknya itu terlibat narkoba. Yang ini petani uton, anaknya dekan. Kira-kira kalau dikompetisikan pinter mana? Anaknya pinter petani tadi gitu. Yang ketika petani kamu vonis bodoh gitu. Tapi siapa tahu kalau ini menyimpan calon, paham ya? Kita tidak pernah. Makanya Quran selalu ngajari dalam ilmu sosial itu wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila. Di dalam ilmu sosial itu kita harus jawab tidak tahu. Karena mudah. Makanya saya tadi pagi ngaji di direktorat, saya bilang, saya pernah diprotes orang, Gus kamu udah 01 atau 02. Biasa aja, manusia itu makhluk yang paling gak jelas. Sekarang soleh suatu saat saja gak soleh. Yang sedang gak soleh suatu saat soleh. Sesuatu yang mungkin rubah kok kamu fanatik gimana? Nalarnya gimana? Coba kita tahu dulu, Wahsy itu pembunuh Hamzah, akhirnya mati mukmin ya. Padahal orang yang sangat dibenci Rasulullah karena membunuh Sayyid siapa? Hamzah. Sa'labah yang tukang itikaf di masjid akhirnya su'ul mati. Kita tidak pernah. Nah kalau nggak pernah tahu ya tidak usah terlalu fanatik biasa. Kayak jenengan seneng saya itu ya saya tidak tahu sampai kapan. Saya seneng sampai kapan ya. Kayak suami istri. Pas nikah harmonis bulan mati sampai kapan berarti. Yang jelas paling awet itu pasangan jelek itu pasti awet. Makanya jadi guyonan. Pasangan itu jangan baik-baik gak awet kalau jelek. Ternyata maksudnya cantik sama ganteng, itu suatu saat pasti jadi jelek. Yang jelek sama jelek pasti jelek terus. Makanya jadi guyonan. Kalau pasangan jelek itu awet katanya. Tapi kalau pasangan baik, ternyata baik wajahnya itu mesti gak awet. Suatu saat pasti jelek. Tapi yang jelek awet. Karena mulai dulu ya jelek sampai gitu. Awet jeleknya maksudnya bukan. Ya jelas ya, jadi saya mohon sekali ini ilmu. Sampai anda urusan, ini bukan urusan cocok gak cocok, tapi ilmu harus kita dengar bahwa syariatnya para nabi itu yang sifatnya furu'iyah, tidak usuliyah, tidak tauhid itu potensi rubah. Sehingga mengkaji nasa mansuh itu satu keharusan seorang ulama. Makanya setiap ada syariat nabi, hal hadis syariah mu'abbadah amlah, mansukhah amlah. Karena potensi itu tinggi. Kita tahu dulu semua nabi sholat menghadap apa? Baitul Maqdis. Era Rasulullah dipindah ke Ka'bah. Tapi kalau kamu katakan total Baitul Maqdis ya tidak juga. Nabi Ibrahim mulai dulu madhabnya ke Ka'bah. Tapi kalau Nabi Musa ke Baitul Maqdis. Terus kamu bilang ini 0102 ya memang syariat jadi sesuatu yang furu'iyah. Nah, kenapa ini furu'iyah? Jawabannya sederhana. Ketika seseorang menghadap Ka'bah itu menghadap batu atau menghadap Allah? Allah. Ketika menghadap Baitul Maqdis hakikatnya menghadap Allah atau menghadap Baitul Maqdis? Allah. Maka menghadap Ka'bah itu sebenarnya masalah furu'iyah. Yang masalah usuliyah adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Yang permanen adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cuma secara prosedur syariatnya secara zahir menghadap Ka'bah. Maka potensi rubah karena ternyata itu furu'iyah. Untuk kiblatnya itu furu'iyah. Yang permanen adalah menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya. Jadi terus sekarang masih antar nabi apa di internal nabi? Ini sudah mau selesai, sudah habis. Internal. Ini sudah selesai, ini sudah pas. Mohon paham ya. Oke. Wah. Jam ini sudah. Sampai mana tadi? Diteruskan apa enggak? Sudah ya, sudah kayaknya sudah. Biar kelihatan cerdas. Sekali pertemuan sudah pinter gitu. Berapa? Setengah jam sudah pinter gitu. Yang internal nabi apa antar nabi? Internal ya, sudah sekarang ke internal. Kalau internal lebih banyak lagi contohnya. Yang masyhur tentu masalah Baitul Maqdis. Dulu Rasulullah pernah sholat menghadap Baitul Maqdis 16 bulan. Berapa? 16 bulan. Gila 17. Pokoknya khilafnya hanya 16 dan 17. Kalau ada bilang 10 bulan berarti gak pernah ngaji. Khilafnya, karena khilafnya itu hanya 17 sama 16. Akhirnya sama Allah diminta disuruh menghadap ke Ka'bah. Saya ulang lagi, itu tetap masalah antar nabi seperti begini.
Makom itu kalau dalam bahasa Arab bukan kuburan. Kalau di Indonesia kan makomnya Sunan Bonang itu kan kuburan. Kalau makom dalam bahasa Arab itu sesuatu yang pernah dipakai singgah, itu namanya apa? Makom. Lalu Rasulullah itu pertama di Medina itu madu Baitul Maqdis itu 16 bulan. Orang Yahudi senangnya bukan main. Sampai mereka bilang, Muhammad tuh gaya-gaya nantok punya agama baru. Tapi kiblatnya ikut kita. Baguslah anak itu, masih tahu diri. Bagus katanya itu masih tahu. Jadi senangnya bukan main orang Yahudi. Karena kiblatnya Muhammad sama dengan mereka. Ya tentu mereka jangkar Muhammad, bukan Sayyidina Muhammad atau Rasul Muhammad, karena mereka masih gak iman. Nabi itu ya agak tersiksa karena beliau secara gen turunan Nabi Ibrahim dan kiblatnya Ibrahim itu agak tersiksa, tapi sami'na wa ata'na tetap madhab ke Baitul Maqdis berapa? 16 bulan. Suatu saat Nabi Muhammad itu disuruh madhab Ka'bah. Ini dengerin. Akhirnya madhab ke Ka'bah. Apa yang terjadi? Orang Yahudi komentar gini, Muhammad itu gimana? Dia di perantauan, rindu sama keluarganya. Terus rindunya itu diaplikasikan jadi perilaku agama. Jadi dia madhab Ka'bah dianggap kangen. Kayak saya kan orang Rembang. Rembang itu apanya Jogja? Timurnya apa? Nggak, Jakarta itu mana Jakarta? Barat sana. Ibaratnya saya orang Jakarta, terus merantau di Jogja. Dulu kiblatnya itu menghadap ke timur. Terus ketika madhab ke barat, kata sampean, wah itu Pak Duni kangen apa? Keluarga. Juga kurang ajar orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu memang paling pinter bully. Makanya kalau sampean tukang bully itu ya agak-agak ya enggak. Saya tidak ngomong agak ya, pokoknya agak-agak ya. Pinter bully orang Yahudi. Makanya enggak ada orang debat sepinter orang Yahudi. Yang bisa ngalahkan hanya Tuhan itu. Orang Yahudi yang bisa ngalahkan hanya Tuhan. Sayyidina Ali tak orang paling terkenal cerdas. Itu kalau sama orang Yahudi itu pusing. Karena ya, apa logikanya itu? Saya beri sekian contoh. Ada orang Yahudi tanya gini, Muhammad, kalau kambing mati itu yang bunuh siapa? Ya Allah, mati langsung. Agama kamu itu aneh. Yang langsung sentuhan Allah haram, tapi yang lewat tangan-tangan jahil manusia malah halal. Harusnya itu yang halal kan orisinal, langsung Allah yang bunuh. Jadi teknya itu aneh, dari cara berpikir itu aneh. Nah cara sampean ini kan, nak halal pangan kue. Tapi Nabi kan nggak boleh bertutur kata kasar gitu. Kalau yang jadi Nabi saya untalan kan gitu. Tapi Nabi kan nggak boleh kasar. Jadi Nabi itu problem karena nggak boleh apa? Kasar. Kalau kita kan gampang, wis nak halal untalan kan selesai kan. Tapi Nabi nggak boleh kasar gitu. Jadi nak jadi nggak Nabi ya sampean itu kan enak. Mau keliru ya pantas, mau apa saja. Karena kan nggak panutan. Kalau Nabi nggak bisa meluruskan kebenaran itu harus tetap sesuai akhlak. Ya jadi agak kerepotan. Makanya punya Umar alhamdulillah ada yang nggak perlu aturan itu. Jadi enak. Jadi ya itu memang aturannya harus. Coba Nabi itu perang tapi nggak boleh bunuh. Kayak apa sih? Beliau jadi sasaran tembak tapi nggak boleh bunuh. Kalau sahabat kan enak, duel, merilah, santai, separuh. Kalau Nabi nggak boleh. Makanya Nabi itu meskipun ikut perang terus gak ada sejarah orang yang dibunuh. Ya hanya satu peristiwa itu pun dibaca orang kafir, ditangkis Nabi, pedangnya kembali ke dia mati. Tapi gak ada yang Nabi. Karena Nabi kalau pembunuh nanti itu terus kayak pendekar kan, yang susah juga punya Nabi kok. Habis perang saya Nabi tanya, Muhammad habis perang berapa? 1000. Ya repot juga punya Nabi mantan apa? Pembunuh, meskipun yang dibunuh orang kafir, tapi kan kayak apa? Fitrah manusia itu akan menolak kepemimpinan orang yang gitulah pokoknya nggak bisa diterangkan. Makanya Nabi itu nggak pernah bunuh, meskipun kayak apa musuhnya tapi nggak pernah bunuh. Untungnya di sekeliling orang-orang yang tadi. Jangan bilang tuh suka bunuh ya, pokoknya perang gitu ya. Perang dengan bunuh itu beda loh. Kalau perang itu fair apa? Sampai mana tadi? Nabi Ibrahim ya. Makom tadi saya ulang lagi. Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis itu hanya Allah nuruti. Ini loh Nabi betul. Tahu betul bahwa di antara syariat adalah Baitul Maqdis karena semua Nabi pernah berkiblat Baitul Maqdis. Tapi Nabi ketika menghadap ke Ka'bah, Nabi juga dibilangin sama Allah. Ini loh syariat yang benar karena Ka'bah juga kiblat sing aktaku, lebih tua ketimbang Baitul Maqdis. Maka disebut Ka'bah Atiqah. Ilal Baitil Atiq. Kalau Quran bahasakan Ka'bah apa? Wal yatawafu bil Baitil Atiq. Atiq itu tua sekali. Ya, sudah. Ketika berstatus tua itu orang Yahudi seneng mergo roh kelirune Muhammad.
Mereka nantang, Muhammad ayo debat terbuka. Nabi rawuh. Bagaimana Anda bilang Ka'bah itu kiblat tertua? Wong Ka'bah itu pertama yang menghadap sana itu ya kamu. Semua Nabi menghadapnya ke Baitul Maqdis. Terus Nabi Muhammad mulai berargumentasi ilmiah tadi. Enggak, Ka'bah itu kiblatnya Ibrahim. Jadi Ibrahim dulu itu yang mulai dulu kiblatnya itu di Ka'bah. Terus orang itu tanya buktinya apa? Terus dijawab fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Ternyata di situ ada jejak kakinya Nabi Ibrahim, yaitu batu yang diinjak beliau ketika bangun Ka'bah. Itu argumentasi ilmiah. Mulane wong kudu ngerti, jadi ngerti nak pangeran itu paling penting. Caranya gampang dilatih ngoten. Kula bolak-balik nggih melatih diri seperti itu. Jadi umpama kowe mangan mesti darani sego iku penting. Umpama sego kowe iso mangan. Tapi umpama kowe dadi guru atau dadi weteng atau dadi sistem tubuh, pas semane ana sego nak kowe setruk gak iso mangan. Kan gak ada gunanya ada nasi tapi ada apa setruk. Berarti sing mari iso mangan iku sego apa sehat? Sehat. Mulane ana ulama iku lucu. Dolan ning gone Khalifah Harun Rasyid. Khalifah Mahmud. Tapi ulama zaman dhisik saiki ora ono ulama wis entek. Ya ada entek, zaman akhir ora entek. Harun Rasyid itu mangan pokoknya dijamu makanan mewah semua. Ada kambing bakar, ada macam-macam. Terus si ulama tadi dipanggil. Kamu itu ulama yang saya hormati, mohon ikut makan di sini. Ini semua makanannya enak. Jari ulama tadi. Coronya aneh Ron Harun, makanan enak kok cek repotnya ini. Kudu ono daging, kudu ono menu semua selera Anda ada. Sing Maria enak itu aslinya situ, ya itu sehat. Boleh sekali-kali ke waras, sing mari mangan enak itu sehat. Orang kok menu itu mewah. Misalnya menu mewah kira sehat tapi lagi do istighfar. Jadi ulama di sini waras tenan. Saya kira serono ulama waras itu rausum dan serousum. Jadi mangan enak yang mereka menu enak lali sehat tuh lah. Abdul Qasim Al Junaidi nanti ngutus santri ini. Jom tuh kok no daging misalnya ini di 100.000, kok no 1 kilo. Beli daging regane 120. Ya Ustad, duitnya kurang. Kok kurang? 1 kilo itu 120, duit jenengan namun 100.000. Ya gaya murah. Sarane sebut, ya rasa tuku. Jadi ulama di sini cara berpikir simpel. Sing mari larang, mergo kowe kepengen tuku, ora kepengen larang ya aja. Arfisuli gaya murah. Carane sebut ya rasa tuku. Kowe sambat larang mergo kepengen mesra banget. Mulane salat iku sampeyan iso, ora usah salat sunat akeh-akeh, tapi salat fardu sing tenanan dijiwai. Bahwa itu hidup Anda, itu status Anda, itu identitas Anda, itu jati diri Anda. Jati diri kita adalah Allahu Akbar ngakoni Allah itu maha besar. Wes sak gede-gede ini utangmu jek gede pangeran. Mulane tenang ae sore akhirat. Kakek wali diutang ra iso nyaure ning akhirat. Wong sugih ning napa? Mulane jaran wali utange akeh tak kok lha wali kok utange akeh. Sok tak sore akhirat ya sugih ku ning kono. Kok dunyane akeh ning akhirat wong wali. Gampang nyaur. Tapi aja tiru kowe ra wali. Buat tiru ora iso nyaur donya napa? Jadi orang-orang wali dulu itu tidak kebayang. Saiki kalimat hak itu kalimat hakin alihah nahya wa alihah namun. Saiki neraka piye-piye iku makhluk. Makhluk kudu wajib sopan sampai pangeran. Ya kok wani ngobong kalimat la ilaha. Mulane normal, mulane Nabi ketika mukasyafah nak ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal. Logikane gak masuk akal. Bagaimana mungkin neraka sing makhluk ngobong kalimat thayyibah? Wani neraka, nak neraka wani ya elek tenan. Mestine ra wani, mulane ngendikane Nabi wa innan nar lam takul athara sujud. Neraka ora wani mangan bekas-bekase normale ngono. Tapi masalahnya sujudmu ora ikhlas lah, sehingga kalimat tauhidnya protol iku semarahin neraka. Paham ya? Kok guyur-guyur kan diterangno. Asal gak protol gak wani tak jamin. Ayo diutang bahan nek sampean ngono neraka. Tapi syaratnya tauhidnya ora usah napa? Kok serane takok carane piye wong nek elek senane takok wae. Barang gampang kok takok. Soalnya mana serius bulan
Tapi sak bulit-bulit piye kita sholat ning zaman akhir. Ya wis. Nah takoki pangeran, kenangan apa nih zaman akhir? Kenangan kula sih, sholat, mulang. Mulang sapa? Ya tiap ra jelas-jelas. Apa kenangan mulang tetep. Sementing ilmune jelas, jadi nek sing ngrungokno ora penting jelas. Penting di ilmune jelas, sing ngrungokno jelas. Penting ilmune sing jelas. Jadi paham, orang ya jadi orang Arab. Kalau lah perasaan, misalnya kalau jadi malaikat, misalnya kalau jadi malaikat, ono kalimat apa sitok, ambek dosane wong sak dunya itu perawani kan ini kalimat paling sakral, dan paling kita hormati bersama ya Allah. Nyumpet, kalah. Padahal saya ikut pesimis, mahadil bitoko mahadil sijilat. Apa sih mesti makna satu pok kebaikan dengan sepandang mata melihat semua pok kesalahan. Dari pengiran tes kon nimbang, wah timbang yo, habis mau apa? Terus ketika kajian Nabi hadis itu ditutup, fala yaskulu ma'allahi ta'ala syai'un. Tidak akan yang mengalahkan bobotnya kata Allah. Lalu sono toriko wiridan Allah. Di kalau baleni malih setan itu carane godho itu barang diwujudno sih. Nah es wujud terus banget penting. Nama kepenting kadang sing mbok sepelekno iku barang sing banget penting. Jadi kok Allah Subhanahu wa taala zat sing banget penting. Misalnya kowe liwat jembatan sing kokoh, misalnya jembatan tempel misalnya antarane Magelang Yogyakarta. Terus mobilnya bisa liwat. Mesti pikiran pertama kowe bisa liwat mergo mobilnya canggih. Gara-gara mobil anyar normal aku bisa liwat. Umpama kowe dadi wong sing gawe jembatan, wah semane gak ngerak. Masih mobilnya nyanyar, masih Alphard, nak jembatannya jebrol ya. Orang iso apa? Liwat. Berhubung Pak mobil, jari ini yang mari iso liwat itu mobil. Itu manusia. Jadi gampang, manusia godonannya gampang. Lah setan mau ngono-ngono tok, mau ngakal-ngakali ngono tok. Lah kowe iku iso katut saking gobloke wong ngono jare wali-wali. Ngono diakali ngono wae kok. Salike lagi seneng cawe itu, sama ayu, ora iso urip tanpa cah iku. Jujuk muni ngono. Wah, nek ngono tok ujug-ujug muni. Sing karuan ra iso urip ora ana oksigen blok goblok. Zaman cah iku urung kenal kowe ya wis urip, tapi bareng wis kenal. Gak iso mak aku bahagia tanpa untuk cah. Zaman kecil iki dolanan banyu, dolanan ekran yo bahagia. Kok aneh saiki ngantungno bahagia nek untuk cah iku. Cah iku wujud kapan? Kowe lek seneng yo. Ora iso urip nek ora cah iku. Ini kan goblok, raiso urip narono oksigen itu raiso nopo. Narono itu kan gak masalah, tapi narono oksigen. Jadi setan itu semua ngono tok kegiatan itu. Paham? Jadi kayak misalnya kayak pulau mulang santri ini nak setan gitu. Kayak mulang mergo sing ngrungokno akeh. Jadi kayak kudu seneng santri akeh itu setan. Nak cara wong sing marifat billah gak pangeran ngutus mulang. Terus pangeran menemukan saya dalam keadaan mulang pun kula syukur. Cek sing ngaji sithik, cek akeh, cek turu, cek elek, cek paham, cek ora, pokoke ngaji terus pangeran. Saiki pangeran meresani kula mulang, berarti sesuai perintah. Saya diawasi Allah dalam keadaan sesuai perintahnya Allah. Maka saya happy. Lah makhluk-makhluk sing ngarep kuwi iki wis beno wae. Pokoke barno wae. Wong ra jelas-jelas wae. Ngono mak. Mulane kabeh ulama iku seneng mulang tapi ra seneng santri. Engko santri ku donya. Tapi nak wong seneng santri ra seneng mulang dadi nasihat ekonomi. Mbok di manajemen iki bagian dagang iki, bagian dagang iki. Nanti raine ra rupa napa santri. Mondok pirang-pirang tahun kok malah pinter dagang. Kok ora iso maca takbir, kula riyen kan jaga koperasi. Tapi kayak orang oleh gedeng kiai ngono sik lumayan belum nyai, Pak. Iku jenis seneng santri tapi ora seneng mulang. Nak umum ulama aku seneng mulang tapi ora pati seneng santri. Mergo santri ku dunya. Nah, kecuali kayak seneng mulang, senenge santri mergo kanca ngaji. Iku lagi halalan thayyib, lagi napa halal. Mulane wong kudu ngerti. Jadi ngerti nak pangeran itu paling penting. Ya, caranya gampang dilatih ngoten. Kula bolak-balik nggih melatih diri seperti itu. Jadi umpama kowe mangan mesti darani sego iku penting. Umpama ana sego aku iso mangan. Tapi umpama kowe dadi guru atau dadi weteng atau dadi sistem tubuh, pas semane ana sego nek kowe setruk gak iso mangan. Kan gak ada gunanya ada nasi tapi ada apa setruk. Berarti sing mari iso mangan iku sego apa sehat? Sehat. Mulane ana ulama iku lucu. Dolan ning gone Khalifah Harun Rasyid.
Khalifah Mahmud. Tapi ulama zaman dhisik saiki ora ono ulama wis entek. Ya ada entek, zaman akhir ora entek. Ada Rasid itu mangan, pokoknya dijamu makanan mewah semua. Ada kambing bakar, ada macam-macam. Terus si ulama tadi dipanggil. Kamu itu ulama yang saya hormati, mohon ikut makan di sini. Ini semua makanannya enak. Jari ulama tadi. Coronya aneh Ron Harun, aku makanan enak kok cek repotnya ini. Kudu ono daging, kudu ono menu semua selera Anda ada. Sing Maria enak, aku aslinya sito. Ya aku sehat. Buat sekali-kali ke waras, sing mari mangan enak, aku sehat. Orang kok menune aku mewah. Misalnya menune mewah kira sehat tapi lagi do istighfar. Jadi ulama di sini waras tenan. Saya kira serono. Ulama waras itu rausum, serosum. Jadi yang mangan enak yang mereka menune enak lali. Sehat tu lah. Abdul Qasim Al Junaidi nanti ngutus santri ini. Jom tu kau nak daging, misalnya daging ini dia 100.000, kau nak 1 kilo. Beli daging regane 120. Ya Ustad, duit kurang. Kok kurang? 1 kilo ni 120, duit jenengan namun 100.000. Yo gaya murah. Sarane sepuluh, ya rasa tuku. Jadi ulama di sini cara berpikir simpel. Sing mari larang, mergo kepengen tuku, ora kepengen larang, yo jo. Arfisuli gaya murah. Carane sepundi rasa tuku. Kowe sambat larang mergo kepengen. Mulane Mustofa ora roh nak mobil naik barang ora tau tuku. Harga umroh naik yo. Ora roh, ora kepengen apa? Jadi ulama di sini simpel. Nah, kepengen sesuatu itu gak ganggu dene dan kebilang. Arfisuhu gaya murah. Carane piye yo aja tuku. Itu carane ulama riyen, carane mikir dadi. Misale kados kula niki termasuk ulama zaman akhir. Niku kula semua iling-ilingan ilmu iku ono tenan. Itu kula nu nganti sakniki nak salat jarang kula salat sunat, tapi coba tiru-tiru kene kok. Kula nu jarang salat sunat. Tapi kula nak salat fardu kaya untuk donya sak isine. Di kulo niku yakin, ainul yakin pengalaman saya terbaik di dunia di sholat ini. Global ini pengalaman terbaik saya di dunia ya sujud di pangeran itu. Ya kulo nak sholat tak nikmati kan. Kalau kulo nu rapati so jadi imam, karena kulo nak sujud nu nikmati kan. Jadi ya Allah kulo mau sujud. Sebenarnya ketemu pangeran itu paling gampang ya nak pas sujud nih. Artinya di alasan kulo neng dunia nanti sujud, nanti ruko, nanti mau Quran. Pun mergo liyane niku kenangan sing ora jelas. Lan ana ulama ditakoki, umpama kowe dikongkon salat, dikongkon mlebu swarga milih ndi? Jare ulama iku aku milih salat. Kok iso? Aku nak mlebu swarga nuruti nafsuku, mergo kepen kelon nang urip enak mangane. Tapi nak aku salat iku krana kepen takzim ning pangeran. Apa yang menjadikan identitas saya sebagai hamba itu takzim dan pangeran tentu lebih saya dahulukan ketimbang sesuatu yang mau nuruti nafsuku. Itu mlebu swarga itu paling banter mau ngeloni widadari mana. Jadi banyak ulama sing dadi wali itu karena berpikir begitu. Saya ini zaman akhir kalau sholat itu sujud pangeran kepengen demi pengeloni widadari dirwangi sholat. Kok kon do mlebu swarga kuwi. Lu rasa wedi kadung keliru. Nak kowe kan demi ngeloni widadari mbok rewangi salat. Abot swargamu tak jamin yakin. Lah iya. Kowe mbok rewangi salat demi apa? Ayo jawab, mumpung urung ditakoki malaikat iki pelatihan. Iya, demi ngeloni widadari mbok rewangi. Ngono kon buswar. Mustofa lae wabot buswar. Aku wong kok elek ngono. Mulai mare ini mulai saiki yo dadi mare ini. Bayangno kon buswar kok ora gelem pe salat sik. Mun buswar kok ampun Gusti kok salat riyen. Ya wis kadung ora gelem ya wis. Agak swarga selawase. Jadi tawarai sing bener niku hidup niku nganggo ilmu hakikat. Hakikat kita iku kawula. Status dasare kawula iku wajib ubudiyah, wajib takzim ning Allah Subhanahu wa taala. Wis ngono sik. Mulane status permanene manusa iku ya kawula. Kanjeng Nabi ra wis karuan Abdul Khalqi. Status paling dibanggakan Nabi ya subhanalladzi asra bi abdihi. Iku status kehambaan.
ciri khas hamba itu ya nikmati sujud. Mulane Nabi ku nak wis salat iku yo nganti sikile adoh ora krasa. Pancen ya kawula tenan. Ora kaya kowe traweh plengaan rambar bari imamnya elek iku ora barbar. Nanti imam kecepet traweh idolan apa? Iku wis ora wali blas. Nah, ono sing rawali malah gugat traweh ku sunat ta ora kok dilakoni. Wis ra traweh gugat sunat traweh malah parah meneh. Dadi wong zaman akhir wis ruwet. Wis ruwet. Mulane salat iku sampeyan nek iso ora usah salat sunat akeh-akeh, tapi salat fardu sing tenanan dijiwai. Bahwa itu hidup Anda, itu status Anda, itu identitas Anda, itu jati diri Anda. Jati diri kita adalah Allahu Akbar ngakonin Allah itu maha besar. Wes sak gede-gedene utangmu jek gede pangeran. Mulane tenang ae sahur ning akhirat. Mergo akeh wali diutang ra iso nyaur, nyaure ning akhirat. Wong sugih ning napa? Mulane jaran wali utange akeh tak kok lha wali kok utange akeh. Sok tak sahur ning akhirat ya. Sugih ku ning kono. Kok dunyane akeh ning akhirat wong wali. Gampang nyaur. Tapi aja tiru kowe ra wali. Wa tiru ra iso nyaur donya napa? Akhirat. Jadi eling-eling tak warai ya. Jadi carane jadi kawula niku ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kowe balik ning pangeran. Balik ning pangeran niku orientasi niku balik ning pangeran. Aja menuruti nafsu, nuruti kepinginan. Orientasi kita semuanya iku ilallah wa ma'allah wa billah. Mulane Sulam Taufik ku ngarang kitab Sulam iku maknane iku napa tangga. Taufik ku maknane hidayah. Tangga-tangga menuju hidayah dimulai dari semua nikmat kita minallah dan orientasi kita juga ilallah menuju Allah dan semua kekuatan kita juga billah karena pertolongan Allah. Nah, dari Islam Taufik itu berminggu wa ilaihi wa bihi wa lahu itu sampai kiai ini nak foto bingung itu mirin minggu wa lahu wa bihi. Itu maknanya itu hidup ya karena Allah, orientasi juga karena Allah. Kados kula mulang ngeten iki segiling-gilingan bahwa saya di dunia pernah nyebut asmane Allah, pernah nerangno hukum halal harame Allah, pernah nerangno pentingnya fikih Islam. Misalnya aturan wong wedok nek dipegat tidak ngene, nek kawin syarat saya nikah ini. Lalu kula rapati cocok mbek mursyid, tapi sampeyan jangan kula. Kula hormat mbek mursyid, kula ketemu tak cocok, tapi kula rapati cocok. Kadang-kadang ono mursyid iku nak nerangno ora tau nerangno barokah pangeran, nerangno derajate dekne. Lo ngaji pun terang hukumnya pangeran, terang identitas dia lapor dia dibakas, gak penting. Yang penting terang hukumnya apa? Pangeran. Mulanya mesti ini ulama fikih, ulama thariqah. Mesti ini jadi wali di ulama fikih, ulama fikih terang hukum halal ini apa? Pangeran. Kudune. Tapi zaman akhir malah sing gampang jadi wali ku mursyid. Ku mursyid nak wiridan iso nangis, wong fikih iso nangis. Akhirnya sing ahli fikih ra sido dadi napa? Wali. Ini gampang jadi wali ku ahli fikih. Mereka sing dimaksud majalisul dzikri ku majalisul halal wal haram. Niku majelis sing nerangno halal lan nerangno napa? Haram. Iki penting kula ngerteni. Iki kados wae to. Sampeyan kena apa kok salat? Ya mergo jati diriku iku kawula, nak kawula apike takzim sujud ning pangeran. Fasjudu lillahi wa la tuti'u wasjud. Jadi pertama kajian Nabi untuk wahyu surat Iqra. Kegiatannya Nabi piye pokoke urip iku wasjud. Wahyu ya sujud lan mendekat ning pangeran. Wis titik urip wis ngono tok. Ora nak sujud ku nikmati. Bahwa ini nikmat terbaik, kehidupan saya terbaik. Makanya ngendikane kajian Nabi kan apane salat faka'annaha sholatu muwaddi'in. Koyok-koyok itu salat wong sing pamit, iku terakhir salat Anda. Ya terakhir sholat. Dan saya ini kan ada iso sholat qobliyah ba'diyah, ya sholat fardu sing tenanan. Kok sholat fardu nera tenanan. Bar sholat fardu dari wah namno fardu ora